Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Al-Faqir Sukma Maulana. Kita akan lanjutkan kajian ilmu hadis kita. Kemarin kita sudah sempat bahas tentang istilah-istilah yang sering digunakan oleh ulama-ulama hadis. Sekarang kita membahas tentang macam-macam hadis. Ya, macam-macam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa nasihatihi wa khudratihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimu. Yanqasimul hadithu wal isnadu 'inda aktsaril ulama hadzal fanni ila salasati aqsamin. Hadis itu menurut kebanyakan para ulama itu terbagi menjadi tiga. Tiga macam. Dia terbagi menjadi tiga macam. Apa saja dia? Sahihin, wa hasanin, wa dha'ifin. Ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Secara umumnya hadis itu dibagi jadi tiga tadi. Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih itu apa? Dijelaskan di sini bahwa hadis sahih itu wadzalika li annaha inishtamalat min sifatil qabuli ala a'laha fas-sahihu. Hadis sahih itu adalah hadis yang mengandung sifat-sifat diterimanya suatu hadis yang a'laha, yang mana sifatnya itu tuh sifatnya itu tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi standar ilmu hadis. Kalau sifatnya itu sudah mencapai sifat-sifat tertinggi dalam ilmu hadis, maka fas-sahihu, hadisnya sahih. Yang kedua, au ala adnaha fal hasanu. Atau yang mendekati daripada sahih. Yang mendekati sahih itu adalah hadis hasan. Aw lam yashtamil ala syai'in minhuma fadha'ifu. Kalau sebuah hadis yang tidak mempunyai atau tidak memenuhi kriteria syarat sahih dan hasan, maka dia itu hadis dhaif. Wa tahta kullin bihasabi maratib al-quwwati wal maratib ad-du'afi. Maka setiap hadis itu baik sahih, hasan maupun dhaif itu mempunyai perhitungan masing-masing, mempunyai kriteria masing-masing, sehingga kita bisa menilai, oh ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis sahih. Gitu. Jadi setiap hadis itu mempunyai kriteria tersendiri sehingga kita bisa menilainya itu. Maka dijelaskan di sini kata Syekh Hasan Mas'udi, wa sanutbi'u kulliyatiha bi masyhurati juz'iyatiha insyaallah. Akan kami jelaskan itu semuanya menurut pendapat-pendapat yang masyhur. Pendapat-pendapat yang masyhur atau pendapat-pendapat yang umum sebagian. Karena nanti kalau secara detail lagi panjang nanti. Ini kita ngaji ilmu hadisnya, ilmu hadis yang umum-umum saja, biar tidak terlalu ribet. Yang pertama ada namanya as-sahihu li dzatihi, hadis li dzatihi, sahih li dzatihi. Apa itu hadis sahih li dzatihi? Huwa mattasala isnaduhu binaqli 'adli dhabiti dhabatan tamman. Hadis sahih itu, sahih li dzatihi maksudnya itu hadis yang sanadnya ittisal, yang sanadnya bersambung. Bukan hanya bersambung, perawinya pun adil. Bukan hanya adil, perawinya pun dhabit, dhabit yang taman, dhabit yang taman. Apa itu dhabit? Dhabit itu hafalannya kuat, ingatannya kuat, tidak ada cacat ingatannya, yang taman, sempurna. Macam Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim, itu mereka itu punya dhabit yang luar biasa. Ya, dhabitnya luar biasa itu. Amislihi ila muntahas sanadi min ghairi syuyudzin, yang mana itu orang-orang adil, perawi-perawi yang adil, perawi-perawi yang dhabit secara sempurna itu dari periwayat hadis pertama sampai ke sanad atau periwayat hadis terakhir yang menyampaikan matan hadis itu semuanya adil, semuanya dhabit secara sempurna. Itu hadis sahih li dzatihi. Min ghairi syuyudzin, dan dia tidak ada syadz, tidak ada kerancuan dalam hadis itu. Wala illatin
qadihatin. Tidak ada ilat yang parah, tidak ada cacat yang parah. Wa mattasala isnaduhu huwa ma salima isnaduhu min suquti rawin fi asna'ihi. Dan sanadnya itu tersambung. Perawi-perawi yang meriwayatkan sanad itu tersambung. Bukan hanya tersambung, mereka selamat dari gugurnya suatu hadis atau dari gugurnya dari kriteria-kriteria hadis sahih li zatihi, walaupun fi asna'ihi, walaupun di tengah-tengah perawinya. Berarti dari hadis atau dari perawi yang pertama sampai ke perawi yang meriwayatkan hadis itu, atau yang meriwayatkan matan tadi, mereka tidak ada keguguran sama sekali. Tidak ada gugur, maksudnya itu gugur tidak ada kecacatan di antara mereka para perawi itu. Bihaitsu yakunu kullun min rijalih sami'ahu min syaikhihi. Sehingga karena mereka tidak terputus sanadnya dan mereka selamat dari gugurnya suatu hadis yang menyebabkan cacatnya suatu hadis, mereka sangat memungkinkan dan sudah pasti mendengarkan atau menyampaikan sebuah hadis itu sama dengan apa yang telah mereka dengar dari orang yang menyampaikan hadis tersebut. Mereka dapat hadis dari ini dapat dari itu dapat dari itu. Orang yang meriwayatkan hadis, berapa orang pun dalam berapa rijal pun, berapa rawi pun dalam sanad itu sama, tidak ada berubah-ubahnya kata-katanya. Sama, apa yang disampaikan Nabi, lafaznya sama, matanya sama. Gitu ya. فخرج الحديث المعلق والمعدل والمرسل والمنقطع إذ لا اتصل فيها. Sehingga bukan seperti hadis yang mu'allaq. Hadis yang mu'allaq itu hadis yang digugurkan para perawinya. Ada beberapa rawi, satu atau dua perawi dalam sanad itu digugurkan oleh pentakhrij hadis. Wal mu'addalu, hadis yang mu'addal. Hadis yang mu'addal itu hadis yang dibuang juga para perawinya itu, satu atau dua, beberapa perawi itu dibuang juga oleh para pentakhrij hadis. Wal mursalu, nah hadis yang mursal itu hadis yang pentakhrij itu tidak menyebutkan para perawi-perawi hadis langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada an Nabi, tidak ada an Abi Hurairah hadatsana, hadis tidak ada. Langsung ke qala Rasulullah SAW. Itu mursal. Para ulama hadis mengatakan hadis mursal itu hadis dhaif. Mursal itu hadisnya dhaif. Wal muqati', muqati' itu hadis yang terputus sanadnya. Idlat tisala fiha, yang mana mereka itu atau hadis mu'allaq, hadis mu'dal, hadis mursal, hadis muqati' itu tidak bersambung. Tidak bersambung di dalamnya sanad-sanad para perawi itu. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja, kita sedikit-sedikit saja, yang penting istiqomah kita ngajinya gitu ya. Kita sudah membahas tentang macam-macam kriteria hadis, dan barusan kita bahas tentang sahih li zatihi. Kebelakangnya kita akan bahas tentang syarat-syarat atau kriteria atau apa yang dimaksud dengan adil, apa yang dimaksud dengan dhabit. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.